Perkenalkan kami dari kelompok 9 dengan materi jenis-jenis tulisan atau karangan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Habibur Rahman MPD selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan menulis dan membaca bahasa Indonesia serta teman-teman kelas 3A yang saya cintai. Selanjutnya perkenalan dari kelompok kami. Saya Apriliani Cahyati dengan NIM 2020 A1H035 sebagai moderator yang akan memonitor jalannya diskusi kita pada hari ini dan sebagai pemateri pertama. Sedangkan pemateri kedua atas nama Rahmani dengan NIM 2020 A1H019. Langsung saja ke pembahasan materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri Apriliani Cahyati dan pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Rahmani. Materi pertama yaitu pengertian tulisan karangan menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Ahmadi tahun 1988.220, karangan dipandang sebagai suatu perbuatan atau kegiatan komunikatif antara penulis dan pembaca berdasarkan tes yang telah dihasilkan. Yang kedua, Gie tahun 1995.217, karangan memiliki pengertian hasil perwujudan gagasan seseorang dalam bahasa tulis yang dapat dibaca dan dimengerti oleh pembaca. Yang ketiga, Widya Martaya 1990, mengarang dapat dipahami sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan seseorang dalam mengungkapkan gagasan dan menyampaikannya melalui bahasa tulisan kepada pembaca untuk dipahami dengan tepat seperti dimaksud oleh pengarang. Yang keempat, Keraf 1994, karangan adalah bahasa yang ditulis yang merupakan rangkaian kata demi kata sehingga menjadi sebuah kalimat, paragraf, dan akhirnya menjadi sebuah wacana yang dipahami dan dibaca. Langkah-langkah dalam menyusun karangan atau tulisan. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Yang ketiga, menyeleksi bahan. Dan yang keempat, membuat kerangka karangan. Selanjutnya, tahapan dalam menyusun kerangka karangan. Yang pertama, mencatat gagasan. Yang kedua, mengatur urutan gagasan. Yang ketiga, memeriksa kembali yang telah diatur dalam bab dan subbab. Yang keempat, membuat kerangka yang terperinci dan lengkap. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Fungsi kerangka karangan. Yang pertama, memudahkan pengelola susunan karangan agar teratur dan sistematis. Yang kedua, memudahkan penulis dalam menguraikan setiap permasalahan, membantu menyeleksi materi yang penting maupun yang tidak penting. Jenis-jenis tulisan atau karangan. Yang pertama, narasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Yang keempat, argumentasi. Dan yang terakhir, persuasif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmani dengan NIM 2020 A1H019. Di sini saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu ciri-ciri karangan yang baik menurut para ahli. Ciri-ciri karangan yang baik menurut para ahli. Yang pertama, Tarigan 1986. Karangan yang baik adalah karangan yang mencerminkan kemampuan pengarang untuk menggunakan nada yang serasi. Karangan yang mencerminkan pengarang mampu menyusun karangan secara utuh dan tidak samar-samar dan dapat meyakinkan pembaca. Yang kedua, Endre 1998. Karangan yang baik adalah karangan yang bermakna, jelas, bulat dan utuh, ekonomis dan memenuhi kaidah-kaidah gramatika. Yang ketiga, Akhidia DKK 19939. Karangan yang baik memiliki beberapa ciri, diantaranya bermakna jelas, merupakan kesatuan yang bulat, singkat dan padat, memiliki kaidah kebahasaan dan komunikatif. Dan yang keempat, Darmadi 199624. Karangan yang baik adalah signifikan, jelas, memiliki kesatuan dan mengorganisasikan yang
mengorganisasikan yang baik ekonomis, mempunyai pengembangan yang memadai, menggunakan bahasa yang dapat diterima dan mempunyai kekuatan. Berdasarkan pendapat di atas, didapatkan beberapa persamaan ciri-ciri karangan yang baik, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jelas. Aspek kejelasan dalam suatu karangan sangat diperlukan agar karangan tersebut lebih mudah dipahami dan jelas untuk dibaca oleh pembacanya. Yang kedua, kesatuan dan organisasi. Aspek kesatuan yang baik tampak pada setiap kalimat, penjelas yang logis dan mendukung ide utama paragraf. Sedangkan aspek organisasi yang baik tampak dari posisi kalimat yang tepat pada tempatnya. Dengan kata lain, kalimat tersebut tersusun dengan urut dan logis. Yang kedua, ekonomis. Ciri ekonomis berkaitan erat dengan soal keefisienan baik waktu maupun tenaga. Kedua keefisienan itu sangat diperlukan oleh pembaca di dalam menangkap isi yang terkandung dalam sebuah karangan. Dan yang ketiga atau yang terakhir, pemakaian bahasa yang dapat diterima. Pemakaian bahasa yang dapat diterima akan sangat mempengaruhi tingkat kejelasan karangan. Pemakaian bahasa ini menyangkut banyak aspek. Pemakaian bahasa dalam suatu karangan harus mengikuti kaidah bahasa yang ada, baik menyangkut kaidah pembentukan kalimat atau sintaksis, kaidah pembentukan kata atau morfologi, kaidah ejaan yang berlaku, kaidah peristilahan maupun kaidah lain yang relevan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.